Sungguh ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata, Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan buat apa? Liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji mana di antara mereka yang ya amalnya yang terbaik. Ya, Allah juga berfirman, hal ata 'alal insanu hina minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Ya, sungguh kami menciptakan manusia dari nutfah, ya, dari air mani, ya, buat apa? Nabtalih, untuk mengujinya. Jadi memang Allah ciptakan kita untuk diuji. Karenanya seorang di atas muka bumi ini harus sadar bahwasanya dia diciptakan untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua orang diuji, tidak ada seorang pun yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu semua orang pernah bersedih, atau sebagian mereka sedang bersedih, ya. Tapi kalau semua orang pernah bersedih, semuanya pernah bersedih. Tidak ada yang pernah luput dari kesedihan. Dengan ujian yang bermacam-macam. Ada orang diuji berkaitan dengan hartanya, ya, beri ekonomi yang sulit, penuh dengan hutang, dililit hutang. Ada orang diuji dengan badannya, ya, cacat atau sakit-sakitan atau tubuh yang tidak sempurna. Ya, kemudian juga ada yang wanita diberi kesedihan karena bertahun-tahun sudah menikah, tidak memiliki anak. Sementara wanita yang lain juga sedih, memiliki anak yang banyak tapi selalu menyusahkan dia, nakal, merepotkan dia. Sebagian wanita terus menangis, sudah mencapai usia tua tidak mendapatkan suami. Sementara banyak wanita yang menangis mendapati suami yang selalu menyesakkan hatinya, selalu memukulnya, selalu menyedihkannya. Dan demikianlah namanya ujian, ya, beraneka ragam menimpa satu dengan yang lainnya. Tapi memang berbeda-beda, ada yang ujiannya sedikit dan ada ujiannya banyak. Tetapi semua orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun orangnya, mau kaya atau miskin, pasti diuji, ya. Sebagaimana sering saya sampaikan, bukan hanya orang miskin yang diuji, bukan hanya orang miskin yang bersedih. Orang kaya, para pejabat, para penguasa, mereka juga diuji, mereka juga bersedih. Bukan cuma kita saja yang menangis, bahkan orang-orang terkenal, orang-orang yang mungkin dicari-cari oleh orang tersohor, mereka pun menangis. Bisa jadi tangisan mereka lebih banyak daripada kita. Betapa sering kita melihat foto seorang pejabat, seorang penguasa yang mungkin tersenyum dalam foto tersebut, namun kita lihat senyumannya penuh dengan keterpaksaan. Di balik senyuman tersebut dia menyimpan banyak penderitaan. Oleh karenanya, siapapun orangnya di dunia ini pasti diuji, ya, pasti diuji. Ya, baik orang yang soleh maupun yang tidak soleh. Ya. Terlebih lagi Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dengan ujian yang lebih berat. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanal kadhibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, apakah manusia dibiarkan mereka berkata beriman sementara mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah tahu mana yang imannya benar dan mana yang imannya dusta, ya. Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Apakah kalian menyangka kalian akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian ujian yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa dengan penderitaan, dengan kesusahan, digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman justru dijanjikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu Nabi ditanya ayyun nasi asyaddu bala'an, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berat cobaannya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyaddu nasi bala'an al-anbiya, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Tsumma salihun, kemudian orang-orang saleh. Tsummal amsal fal amsal, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Yubtala rajulu ala qadri imanihi, seorang diuji berdasarkan kadar keimanannya. In kana fi imanihi salabatun zida fi balaihi, kalau ternyata imannya kokoh, tegar, Allah akan tambah ujiannya.
Wa in kana fi imani riqqatun khuffifa anhu. Kalau ternyata imannya lemah ketika diuji, maka Allah akan ringankan ujiannya. Subhanallah, Allah mentakdirkan Nabi SAW adalah orang yang paling banyak ujiannya. Ujian dalam segala bentuk ujian. Ya. Lihatlah Nabi SAW dari kecil sudah diuji. Lahir dalam kondisi tidak punya ayah. Kemudian tidak lama kemudian ibunya pun meninggal. Jadi yatim piatu. Hidup dalam kondisi miskin sejak kecil sudah menggembalakan kambing. Diuji dari sisi harta, Nabi hidup dengan penuh kesederhanaan. Ya, bulan-bulan berlalu, istri-istrinya tidak ada memasak apapun di rumahnya. Rumah dengan rumah yang sangat sempit, mungkin cuma 4 kali 5 meter. Ya. Kalau terluka, dilukai oleh kaumnya sampai berlumuran darah wajah beliau alaihi salatu wassalam. Adapun ujian penghinaan, ujian mental, maka dihina dengan berbagai macam ujian. Dikatakan pendusta, dikatakan tukang sihir, dikatakan dukun, dikatakan orang gila, ya, dikatakan memutus silaturahmi. Segala ya julukan yang terburuk yang ada di zaman itu ditempelkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan ujian tentang kehilangan orang yang dicintai, maka Nabi diuji dengan meninggalnya Khadijah radhiyallahu taala anha, istri yang sangat dia cintai, yang 25 tahun hidup bersama Nabi, tidak pernah mengangkat suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tempat curhatnya selama ini. Kemudian Nabi ditinggal oleh Khadijah radhiyallahu taala anha di saat-saat Nabi lagi membutuhkan tempat untuk curhat. Tatkala itu lagi desakan kaum musyrikin, intimidasi kaum musyrikin lagi di puncak-puncaknya, tiba-tiba Allah memanggil Khadijah radhiyallahu taala anha. Kalau dikatakan apakah Nabi tidak pernah diuji dengan meninggalnya? Ya, anak-anaknya, semua anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam kehidupannya kecuali Fatimah radhiyallahu taala anha. Nabi punya anak 7 orang, semuanya meninggal. 6 orang di masa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah meninggal, Qasim meninggal, ya Zainab meninggal, Ruqayyah meninggal, Ummu Kulsum meninggal, Ibrahim terakhir meninggal di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi menangis. Nabi berkata, "Innal qalba la yahzan wa innal aina la tadma wa la naqulu illa bima yurdi rabbana wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun." Sungguh mata ini mengeluarkan air mata, sungguhnya hati ini sangat bersedih, dan kami tidak mengucapkan kecuali kata-kata yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sungguh kami dengan kepergianmu wahai anakku Ibrahim sangat bersedih. Semua ujian dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma satu mungkin saya bilang Nabi tidak diuji, yaitu Nabi tidak diuji dengan kecacatan. Kenapa? Karena beliau seorang nabi. Tidak pantas dia seorang cacat, akan menjadi bahan hinaan oleh orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Adapun ujian yang lain, ujian harta Nabi diuji. Ujian terluka Nabi diuji, sakit 2 kali lipat. Anas bin Malik waktu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia meletakkan tangannya, maka Nabi panasnya sangat tinggi. Ya Rasulullah, innaka la tu'ak wa'kan syadidan. Ya Rasulullah, sungguhnya engkau mengalami panas yang sangat panas, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini u'ak kama yu'aku rajulani minkum. Sungguhnya aku kalau merasa demam 2 kali lipat seperti kalian. Ya, Nabi diracun, ya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal karena bekas racun yang diberikan oleh wanita Yahudi tatkala di Khaybar. Ya, selama 3 tahun atau 4 tahun Nabi mengalami sakit racun tersebut. Puncaknya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun 11 Hijriah, baru kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal akibat racun yang sudah terpendam hampir 4 tahun tersebut sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi seorang wanita yang sedang meratapi anaknya meninggal dunia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang wanita tersebut di kuburan, dia sedang meratapi anaknya. Nabi mengatakan, "Ya hadhihi, isbiri." Wahai fulanah, bersabarlah. Wattaqillah, bertakwalah kepada Allah. Maka wanita tersebut marah, dia mengatakan, "Ilaika anni, pergi engkau dariku. Innaka lam tusab bi musibati." Kata wanita ini, engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Engkau tidak pernah menerima musibah seperti yang aku terima. Subhanallah. Nabi bukan cuma 1 anak yang meninggal. 6 orang anak meninggal dia hadapi. Ya, kemudian Nabi SAW tetap menegurnya, maka dia pun sadar ternyata itu Rasulullah SAW, maka dia pun minta uzur. Kata Nabi SAW, "Innama sabru inda sadamatil ula." Sungguhnya kesabaran itu adalah pertama kali tatkala seorang ditimpa dengan musibah. Jadi setiap kita terkena musibah, kita ingat ada orang yang jauh teladan kita, yang sangat alim, yang sangat bertakwa kepada Allah. Ternyata kehidupannya penuh dengan musibah. Dialah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karenanya, hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala,
ada beberapa nasihat yang ingin saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini agar meringankan beban kesedihan yang dialami oleh kita. Karena siapa di antara kita sih yang tidak pernah bersedih? Terkadang kesedihan itu datang berkelanjutan, silih berganti ya. Yang pertama yang harus kita sadari bahwasanya demikianlah tabiat dari kehidupan. Namanya kehidupan isinya ujian. Sebagaimana tadi saya sudah singgung di mukaddimah pengajian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh kami ciptakan manusia fi kabad, yukabid, yaitu dalam kondisi susah payah. Sejak dia lahir dalam kesusahan, lahir dalam kondisi ya, keluar dalam kondisi menangis ya. Tangisan yang menyedihkan atau menyenangkan orang di sekitarnya ya. Kemudian setelah itu hidup dengan kepayahan, timba dengan sakit ya, kemudian merangkak dan seterusnya ya. Kemudian dia pun setelah besar dia harus bekerja mencari nafkah ya, entah diterima pekerjaan atau tidak, belum dimarahin bosnya ya, harus berjalan di bawah terik matahari ya, namanya manusia semuanya susah ya. Kemudian dia pun kalau mau menikah ya harus kumpulkan uang untuk mahar, kerja keras ya. Lihat berapa banyak jomblo yang sekarang belum bisa menikah, penderitaan yang bertubi-tubi menimpa mereka, penderitaan yang belum bisa mereka hindarikan sampai sekarang. Kenapa? Tidak punya duit. Cari duit untuk cari mahar. Begitu sudah cari mahar, kemudian melamar, terkadang ditolak. Penderitaan berikutnya. Semua datang orang kepada saya, "Ustaz, saya sudah melamar." "Nanti kenapa belum nikah?" "Sudah melamar, Ustaz." "Kenapa?" "Aduh, ditolak, Ustaz." Kasihan. Kita ngelihatnya itu sedih itu, tapi bagaimana lagi ya? Ya. Belum lagi ternyata sudah ngelamar dapat istri, belum tentu dapat istri solehah. Ternyata istri ini ternyata bawa penderitaan, menambah amal soleh untuk bersabar. Tiap hari kerjanya ngomel, banyak tuntutan. Ternyata bisa jadi dapat mertua yang ternyata tidak baik juga, banyak menuntut, terkadang menghina, berbagai macam ujian. Ya. Kemudian punya anak-anak, dia harus berusaha ngurus anak-anak yang ini butuh sekolah, ini butuh biaya, ini butuh ini, dia harus kerja keras. Anak-anaknya nuntut, tidak tahu bapaknya kerja setengah mati. Itulah kehidupan. Itulah kehidupan. Di sela-sela itu dia sakit, terkadang gembira, terkadang sakit, terkadang bertemu dengan orang-orang yang dia cintai, terkadang dipisahkan dengan orang-orang yang dia cintai. Kalau dia umurnya panjang, dia akan lihat banyak orang yang dia cintai meninggal sebelum dia, dan itu kesedihan yang luar biasa. Kalau dia umurnya pendek, maka dia meninggal ditangisi oleh orang-orang di sekitarnya. Demikian kondisi kehidupan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia di atas kepayahan. Maka Imam Ahmad ditanya, kapan seorang beristirahat? Kata Imam Ahmad rahimahullah, sampai dia menginjakkan kakinya di surga baru dia apa? Istirahat. Dalam kehidupan ini dia penuh dengan ujian, penuh dengan kepayahan, penuh dengan kesulitan. Semua orang. Ya, siapa yang tidak susah? Semuanya susah. Ya, semuanya susah. Orang kaya terkadang susah dalam kekayaannya. Ya, saya pernah ketemu kawan saya luar biasa, dia kaya. Cerita tentang perusahaan. Saya enggak jarang dengar, tapi cerita ini begini. Usaha kemudian terkadang naik turun, harga lagi turun, pusing. Ya. Kemudian kalau sudah mau lebaran mikir THR, setengah mati. Apalagi kalau ternyata pegawai 1.000 orang, THR 1.000 orang berapa orang? Berapa duit? Orang-orang pegawai yang miskin-miskin pada senang mau lebaran. Dia yang mau kasih gaji setengah mati. Jadi masing-masing ada ujiannya. Ya. Antum kira presiden, antum kira pejabat tidak susah, mereka juga susah. Di balik kegembiraan mereka, di balik kemewahan yang mereka miliki, mereka hidup dengan kegelisahan. Ya, betapa banyak yang demikian. Oleh karenanya ini tabiat dari kehidupan, kondisi kehidupan isinya adalah ujian. Maka Anda jangan berangan-angan terlepas dari ujian. Semua orang diuji, cuma bedanya ada yang sedikit, ada yang banyak, itu saja. Oleh karenanya syair yang diucapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dia mengatakan mihanuz zamani katsiratun la tanqadi wa sururuhu ya'tika kal ayadi. Sungguhnya ujian kehidupan itu tidak terputus-putus, kata Imam Syafi'i. Ini menunjukkan bagaimana beliau banyak diuji. Apalagi beliau ulama, orang saleh, pasti banyak ujiannya. Mihanuz zamani katsiratun la tanqadi, kata beliau. Ujian kehidupan, ujian zaman terus tidak terputus-putus. Wa sururuhu ya'tika kal ayadi. Adapun kesenangannya datang sesekali seperti hari Eid, sesekali aja datang. Ya, oleh karenanya kita harus sadar bahwasanya ya, dunia ini isinya adalah ujian. Isinya adalah ujian.
Antum ingat ayat tersebut. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguhnya manusia diciptakan, Allah menciptakan manusia dengan kepayahan.